Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara, pertama-tama saya mau ucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, juga untuk semua yang streaming. Saya percaya sekali saudara, kalau kita ini sungguh-sungguh merenungkan makna Natal, kita akan menerima dan mengalami kuasa dan kasih Natal. Yang percaya boleh katakan amin. Tema kita adalah Everlasting Love for the Season of Joyous Harvest. Mungkin panjang dan bingung ya saudara, ini makanan apa, judulnya bahasa Inggris kabeh. Saya coba terjemahkan ya saudara. Everlasting Love for the Season of Joyous Harvest itu artinya adalah kasih yang kekal untuk musim atau masa sukacita penuaian. Tuhan itu saudara sedang membawa kita masuk ke dalam sukacita penuaian, musim sukacita penuaian. Yang percaya boleh katakan amin. Tadi saya dijemput oleh Bapak Eko dan Bapak Eko bercerita luar biasa sekali saudara. Bukan hanya kita di tempat ini yang punya tema Joyous Harvest atau sukacita penuaian, tapi bahkan di gereja lain, denominasi lain pun Tuhan memberikan tema yang sama. Ini adalah kerinduan hati Tuhan saudara. Kita masuk dalam sukacita penuaian. Apapun yang saudara tabur selama ini dengan air matamu, dengan tangisanmu, dengan semua kesakitanmu, di tahun ini menjelang tahun ini berakhir sampai tahun depan kita masuki, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Yang percaya boleh katakan amin. Ini adalah janji Tuhan. Menuai apa saudara? Bukan hanya jiwa-jiwa, tapi yang terutama betul adalah jiwa-jiwa. Tuhan menginginkan kita bekerja, menginjil, menuai jiwa-jiwa. Tapi Tuhan juga mau kita menuai berkat Tuhan dan semua yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Yang percaya boleh katakan amin. Ini adalah waktunya lawatan dan tuaian saudara. Dan saat kemarin saya mengikuti ibadah Natal di Tegal, Papa saya atau Bapak Gembala kita, Pak Petrus Hadi, itu mengajarkan sesuatu yang sangat merema buat saya. Yang membuat saya akhirnya sharingkan hal ini saudara. Pak Petrus Hadi saat itu berkata seperti ini. Kita tidak akan bisa menginjil jika kita tidak memiliki kasih. Sekali lagi saya katakan. Kita tidak akan bisa menginjil jika kita tidak memiliki kasih. Mungkin kedengarannya sederhana ya saudara. Soal kasih. Dari kecil bahkan saudara yang Kristen pasti sudah diajari apa itu kasih. Di dalam 1 Korintus juga ditulis apa itu kasih. Tapi saudara kalau kita renungkan, kita ini membutuhkan kasih untuk kita bisa masuk, berjalan, dan menuai dalam musim sukacita menuai. Yang percaya boleh katakan amin. Sesuai yang tertulis saudara di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita lihat bersama. Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama dan yang ketiga, dan ayat yang ke-8 dan yang ke-13. Saya akan bacakan ayat yang pertama terlebih dahulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, berarti dia lebih dari trilingual ya saudara, bisa semua bahasa manusia. Dan bahasa malaikat, ini sejujurnya saya belum paham, belum tahu apa itu bahasa malaikat, tapi ada tertulis. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saat saya merenungkan ayat ini, Tuhan itu membukakan satu pengertian, Tuhan ingatkan saya, pada bulan lalu saat ada seorang hamba Tuhan dari Afrika yang bernama Pastor James Kawiso. Bulan lalu beliau melayani di tempat ini dan setelah ibadah, saya lupa itu pagi atau sore, beliau itu mendoakan salah satu divisi pelayanan di tempat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ingat, dan beliau saat mendoakan itu, beliau berkata seperti ini. Tahukah saudara bahwa musuh terbesar dari pelayanan ini adalah gosip, dan lebih banyak membicarakan orang lain daripada berdoa dan mendoakan orang lain. Saya sejujurnya kaget karena Pastor James Kawiso tidak sama sekali mengerti kita sebelumnya. Beliau baru pertama kali ke tempat ini, maksudnya beliau baru datang lagi ke tempat ini dan beliau berkata seperti itu. Musuh terbesar dari divisi pelayanan ini adalah gosip dan membicarakan orang lain
lebih sering daripada berdoa dan mendoakan orang lain. Padahal saudara, Pastor James Kawiso saat itu katakan, kalau divisi ini lebih banyak berdoa, lebih banyak saling mendoakan, divisi ini akan melahirkan lawatan-lawatan besar dan hal-hal yang ajaib di gereja ini. Betapa luar biasanya sebenarnya apa yang sudah Tuhan berikan. Dan saat saya merenungkan, Tuhan ingatkan saya akan perkataan tersebut, Tuhan itu membukakan, atau saya mendapatkan kesimpulan lah, saya mendapatkan pengertian dan kesimpulan bahwa seperti ini saudara. Kasih itu tidak berisik. Karena di sini kan dikatakan, orang yang tidak mempunyai kasih, kalau kita tidak mempunyai kasih itu seperti apa? Gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, itu berisik dan mengganggu saudara. Dan Tuhan katakan orang yang memiliki kasih, dia tidak akan berisik. Dia akan lebih banyak berdoa dan mendoakan orang lain daripada membicarakan orang lain. Ini adalah kasih. Lalu kita akan lanjut ke ayat selanjutnya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk berbuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih dikatakan apa? Aku sama sekali tidak berguna. Ini ekstrim saudara. Betapa pentingnya kita memiliki kasih. Karena semua ini kan luar biasa ya, bisa bernubuat, bahkan bisa memindahkan gunung. Tapi kalau tidak mempunyai kasih, kita itu tidak berguna saudara. Ayat selanjutnya dikatakan, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, mau itu kekayaan, mau itu apapun, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar seperti martir. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku, tidak ada manfaat, tidak ada untungnya saudara. Sekalipun kita memberikan semuanya, kalau kita tidak punya kasih, nothing. Dan dikatakan di ayat yang ke-8 dan ke-13, kasih tidak berkesudahan. Boleh sama-sama katakan, kasih tidak berkesudahan. Mari saudara katakan, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dikatakan di ayat yang ke-13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah, apa yang paling besar saudara? Kasih. Bahkan lebih besar daripada iman dan pengharapan. Kalau kita renungkan saudara, betapa hebat dan luar biasanya kuasa kasih ini saudara. Dan saat saya merenungkan, saya mempersiapkan untuk sharing hari ini, Tuhan itu mengingatkan saya, Tuhan berbicara sama saya melalui pengalaman yang pernah saya alami. Saya itu pernah mendengar sebuah pepatah berkata seperti ini saudara. Hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Mungkin agak membingungkan ya, tapi pepatahnya dalam bahasa Inggris itu hurt people. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Tetapi begitu juga sebaliknya. Orang yang menyadari dan percaya bahwa dirinya dikasihi, dicintai, dia akan juga mengasihi dan mencintai. Ini sebuah logika yang sangat sederhana saudara. Orang yang memahami, percaya, tahu, yakin dirinya ini dikasihi dan dicintai, dia akan bisa mencintai Tuhan dan sesamanya. Kita nggak bisa hanya sekedar mencintai Tuhan, tidak bisa mencintai sesama kita saudara, nggak bisa. Kalau kita mencintai Tuhan, ada buntutnya, kita juga mengasihi, mencintai sesama, amin. Saya pernah saudara mengalami di mana saya ini terluka. Saya nggak sadar kalau dari kecil ternyata saya punya luka demi luka. Yang pertama adalah saya pernah mau diaborsi oleh ibu kandung saya. Dan itu membuat luka dalam hidup saya. Saat saya kecil di sekolah, saya pernah dibully, kalau saudara bisa lihat ya. Kulit saya itu lebih hitam manis ya, coklat eksotis Indonesia. Sedangkan orang tua saya punya kulit yang putih glowing ya, standar Asia gitu. Dan itu membuat saya dibully di sekolah. Bahkan saya dikatakan seperti, ini kamu anak siapa sih, aneh banget, kamu beda banget sama yang lain. Saya nggak sadar, waktu itu saya belum bisa bales saudara. Kalau sekarang udah lebih besar saya bisa counter, tapi saat itu saya belum bisa. Saya masih kecil.
Dan di situ saya nggak sadar itu adalah luka dalam hidup saya. Dan saat saya remaja pun ada beberapa hal yang membuat saya luka demi luka dan saya tidak minta Tuhan sembuhkan. Hal itu yang membuat saya akhirnya, saya nggak sadar, saya tidak memahami saat itu bahwa saya mulai melukai orang lain. Lewat perkataan, tindakan saya, bahkan saya melukai orang-orang yang paling menyayangi saya itu keluarga saya sendiri. Papa mama saya, koko-koko saya, saudara-saudara saya. Saya melukai mereka. Karena apa? Karena saya terluka. Sampai satu kali Tuhan Yesus menjumpai hidup saya, Tuhan Yesus menyembuhkan luka-luka di hati saya. Dan saya mulai mengerti, saya mulai percaya, saya mulai merasakan, saya yakin bahwa grace, I am loved. Saya ini dicintai, saya ini dikasihi. Dari situ saya mulai bisa apa? Mengasihi Tuhan dengan kesungguhan hati saya, dari dalam hati saya. Saya mulai belajar mengasihi sesama saya, siapapun itu, bagaimanapun itu. Karena apa? Karena saya tahu, I am loved. Saya ini dikasihi, saya ini dicintai. Dan saudara, kalau saudara lihat di LED, saya tulis 3 kata. Ini 3 kata kunci kita untuk memasuki masa sukacita penuaian. Boleh sama-sama kita baca? 1, 2, 3. Mengampuni, mengasihi, unity. Amin. Amin saudara. Saudara, saya mau katakan dengan yakin, tidak ada keraguan sedikit pun dari pihak saya bahwa ini sudah bukan zamannya kita saling membenci dan saling menjatuhkan. Amin. Sudah bukan zamannya, itu sudah oldies, sudah bertahun-tahun zaman Firaun bahkan saudara. Kalau saudara perhatikan ya, bahkan orang dunia pun nih, dalam bisnis, dalam edukasi, dalam politik, apapun itu, kalau mereka mau semakin sukses, mereka mau semakin terkenal, sekarang zamannya mereka kolaborasi. Betul atau betul? Betul. Sudah tidak ada lagi zamannya black campaign. Bahkan pemerintah harus berkolaborasi dengan influencer, dengan artis-artis untuk mensosialkan apa yang menjadi program mereka. Ini zamannya kolaborasi. Ini zamannya kita mengampuni, mengasihi dan unity. Amin. Puji Tuhan. Saya senang sekali kalau saudara ini aktif dan respon ya saudara. Selanjutnya kita akan sama-sama belajar pagi ini saudara. Supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Supaya kita bisa menginjil, supaya kita bisa melakukan, menuai dengan kasih. Kita akan belajar pagi hari ini. Kita ini sudah terlebih dahulu dikasihi oleh siapa dan dengan kasih yang seperti apa. Kita akan lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Kita ini sudah terlebih dahulu dicintai oleh siapa dan dengan kasih yang seperti apa. Mari kita lihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau saudara kita baca bersama-sama dalam kitab Yohanes 3 ayat 16 dan yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yang percaya boleh katakan amin. Ini adalah kasih yang Bapa Surgawi berikan untuk kita saudara. Saya bisa simpulkan seperti ini. Saat Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal itu berarti satu-satunya dan tidak ada lagi saudara. The only one. Mengaruniakan Yesus Kristus turun dan lahir ke dunia, jadi sama kayak kita manusia ini saudara, mengalami semua yang kita alami sebagai manusia. Turun ke dunia menyelamatkan dan menebus kita dari maut dan kutuk dosa. Ini yang penting saudara, mari kita perhatikan. Di saat itu jugalah Allah Bapa sedang menawarkan dan merindukan sebuah hubungan yang begitu dekat dengan kita. Sebuah hubungan yang kekal atau everlasting.
dan tidak bersyarat, unconditional, layaknya seorang bapa dengan anaknya. Yang percaya boleh katakan amin. Kemarin kalau ada waktu Natal di Jakarta, ada papa saya datang, saya bisa kasih perumpamaan dengan mudah ya saudara. Tapi hari ini papa saya melayani di Wonosobo, saya akan coba ilustrasikan juga buat saudara. Saya itu punya papa yang gantengnya luar biasa, baiknya luar biasa, tapi juga kadang udelnya enggak bolong saudara. Mudeng ya? Ya ada sifat-sifatnya itu yang enggak cocok sama saya. Tapi mau bagaimanapun papa saya, selamanya Pak Petrus Hadi Santoso itu adalah papahnya Vincent, Victor, dan Grace. Tidak bisa dirubah, tidak bisa digantikan, tidak bisa dicoret. Begitu pula sebaliknya, mau gimana pun Vincent, Victor, Grace mau lagi masanya teenage, nakal, mau masanya baik, prestasi semua yang kita alami, mau sampai kapanpun, sampai dunia berakhir, Vincent, Victor, dan Grace itu anaknya Pak Petrus Hadi Santoso. Betul atau betul? Betul saudara, tidak bisa dicoret. Sudah paten. Nah ini tuh hubungan manusia dengan manusia loh saudara. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau yang memanggil kita anak, menganggap kita anak itu adalah Bapa surgawi. Bayangkan saudara itu dikasihi, dicintai oleh Bapa surgawi. Saudara enggak mungkin dicoret sebagai anak. Amin. Amin saudara. Jadi kalau hari ini saudara bilang, aku tuh gak disayang sama siapapun, orang tuh menolak aku, orang mengecewakan aku, gak ada yang peduli sama aku. Berhenti Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ini loh, Bapak Surgawi sudah membuktikan bahwa dia begitu mencintai kita. Dia begitu mengasihi kita bahkan sebelum kita bisa berbuat baik. Amin. Sebelum kita bisa berbuat benar, Bapak Surgawi sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kasihnya kekal, everlasting love, dan tidak bersyarat. Tidak ada syaratnya. Ada sebuah perumpamaan juga di Alkitab yang menggambarkan kasih Bapa. Supaya cepat saudara di dalam Lukas 15 ayat yang ke-20. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya dalam versi New English Translation karena lebih dalam saudara pengertiannya. Dikatakan seperti ini, saya akan langsung artikan. Maka ia bangun dan pergi kepada ayahnya. Si anak bungsu ini bangun dan pergi kepada ayahnya. Setelah dia melakukan semua hal yang salah, dia keluar dari rumah ayahnya dan dia mulai sadar akan keadaannya. Maka ia bangun dan pergi kepada ayahnya. Tetapi ketika ia masih jauh dari rumah, belum dekat loh saudara. Ayahnya melihatnya. Dan dikatakan seperti dalam bahasa Inggrisnya, and his heart went out to him. Dan hati ayahnya pergi menjumpai hati anaknya. Bahkan badan bapaknya itu belum menjumpai anaknya. Hatinya sudah terlebih dahulu menjumpai hati anaknya. Ia berlari memeluk anaknya dan menciumnya. Kalau saudara lihat sama-sama gambar di atas ini saudara, kalau di zoom out, yang berlari terlebih dahulu siapa? Ayahnya. Kadang kita ini enggak punya kekuatan saudara untuk lari kepada Bapa. Kita terlalu hancur, terlalu lelah, terlalu lemah dalam semua keadaan kita. Tetapi kasih yang kekal, kasih Bapa seperti perumpamaan ini. Bapalah yang berlari kepada kita. Hati Bapa yang terlebih dahulu menjumpai hati kita. Dan pagi hari ini, saya hanya mau meneruskan apa yang saya dapat saudara. Bapa Surgawi itu begitu rindu menyembuhkan hati saudara. Kalau saudara pikir, oh terlalu luka hidupku, terlalu pahit hidupku, terlalu hancur hidupku. Orang yang berdiri di depan saudara adalah bukti nyata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Pagi hari ini, Bapa itu mau menyembuhkan hidup saudara. Bapa mau memulihkan hidupmu, supaya apa? Kita bisa menuai dengan kasih. Kita bisa menginjil dengan kasih. Kita bisa melayani dengan kasih. Saat saya merenungkan makna Natal,
ada satu seperti renungan ya yang pop up di media sosial saya, saudara. Dan saya berdoa ini bisa memberkati kita semua. Saya akan langsung bacakan, saudara ya. Tuhan tidak memintamu untuk menjadi terlalu lelah saat Natal. Tidak kelelahan karena program demi program. Orang Kristen itu kan merayakan Natal dari bulan Desember sampai Januari, sampai menjelang Paskah pun masih Natal. Betul atau betul, saudara? Betul. Tuhan tidak memintamu untuk jatuh kelelahan saat Natal. Karena apa? Tuhan memilih sebuah kandang, bukan sebuah panggung untuk kedatangan anaknya. Kuasanya bersinar melalui kesederhanaan. Untuk yang melayani Tuhan selama ini, mungkin tekanan dalam pelayanan dapat terasa berat. Dengan semua tuntutan, dengan semua teguran, dengan semua apapun yang dialami mungkin bisa terasa berat. Tetapi ingat, pesan Yesus sangat sederhana, yaitu pengharapan, kedamaian, dan kasih. Mari sama-sama katakan, pengharapan, kedamaian, dan kasih. Dan biarkan penyembahanmu di musim ini, di musim Natal ini, di musim sukacita penuaian ini mengalir dari rasa syukur. Tuhan, Engkau sangat baik buat hidupku. Tuhan, Engkau terlalu baik buat hidupku. Tidak ada alasan untuk aku menggerutu Tuhan karena Engkau begitu baik. Biarkan itu mengalir dari rasa syukur dan bukan dari kewajiban. Karena apa? Hadirat Tuhan sudah menyertaimu. Dan dikatakan Yesus datang untuk sebuah hubungan, bukan pertunjukan. Yang di dalam jauh lebih penting daripada yang di luar, saudara. Hatimu yang menyembah adalah yang paling menyenangkan hatinya. Dan saya sangat suka yang terakhir ini, saudara, dikatakan seperti ini. Ketika lampu meredup dan musik memudar, ini maksudnya apa sih, saudara? Semua yang kita punya sekarang, mau itu kekayaan, jabatan, nama baik, apapun yang engkau miliki, semua statusmu dalam gereja, seberapa engkau dihormati orang, seberapa engkau dipandang orang, hal-hal apapun yang menjadi peganganmu, pegangan kita, itu semua satu saat akan berakhir, akan lenyap, tidak abadi, tidak kekal. Tetapi ada satu kebenaran yang kekal. Dikatakan apa? Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari sama-sama katakan, Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Grace sudah mengawali dengan kasih. Kita percaya, saudara, tanpa kasih semuanya menjadi sia-sia. Saya berdoa saudara menangkap hari ini, beritakan Injil ke seluruh dunia, ke bangsa-bangsa, ke pulau-pulau, dengan cinta, dengan kasih. Amin. Saudara, saya mau sampaikan berikutnya, sukacita tuaian besar. Tadi Grace sudah mengawali dengan karakter pemilik tuaian. Bagaimana kita memiliki tuaian besar, menjadi pemilik tuaian itu, harus memiliki kasih, karakternya. Saudara, Pak Petrus ya, dalam tahun ini, waktu Vincent menikah juga kita melihat ya sebuah LED di depan ini. Ada sebuah gerbang, saudara. Waktu Vincent married itu, saya melihat itu dan saya menoleh ke belakang. Tiba-tiba saya kaget. Di dalam hati saya tiba-tiba seperti roh saya melonjak, saudara. Kita memasuki golden era, masa keemasan. Mungkin bahasanya Pak Petrus menyebut golden era. Ya, bahasa yang lain saya menyebutnya tuaian besar-besaran, sukacita menuai. The season of joyous harvest. Masa menuai secara besar-besaran dengan sukacita yang dari Tuhan. Ada satu sukacita yang melimpah, yang namanya tuaian itu saudara bukan tuaian jiwa-jiwa saja. Tuaian itu tuaian jiwa-jiwa dan tuaian berkat saudara.
Tapi saudara, untuk memasuki masa yang ajaib ini masa ajaib ini adalah penggabungan, saya menyebutnya penggabungan ya saudara, gabungan penuaian besar, kerja keras ya saudara, peperangan besar sekaligus menahan megatrust saudara. Kita tahu saudara, beberapa hamba Tuhan terus warning, memberikan peringatan, berdoa, tahan semuanya. Kita masih bisa menahannya saudara. Karena kita punya kuasa, selama kita berdoa, kita masih bisa menahannya. Amin. Kita bisa menahannya. Nah, jadi ini semua penggabungan ini semua saudara. Ini masa-masa yang ajaib menurut saya, tahun-tahun yang luar biasa udah ada di depan kita saudara. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya tahun depan yang penuh dengan peperangan, penuh tantangan. Peperangannya melawan bukan roh-roh jahat di udara aja saudara, tapi melawan daging kita saudara. Saudara, kenapa saya berkata peperangan melawan daging kita saudara? Karena kita perang melawan apa saudara? Dunia sekuler, kecanggihan dunia saudara. Dunia akan semakin canggih dan mengerikan saudara. Saudara baca di sosmed bagaimana penipuan di mana-mana melalui ya. Sekarang semua sudah serba canggih saudara. Perang dengan games saudara. Games ya saudara, dunia hiburan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang jatuh saudara dalam perzinahan, percabulan, bunuh diri. Ini perangnya melawan banyak hal saudara. Tapi di sisi lain saudara, kita akan menuai besar-besaran. Amin saudara. Di sisi lain saudara, saya merasakan sekali Tuhan bergerak dengan kuat dan cepat sekali. Amin. Tapi saya mau katakan, bagaimana caranya? Karena ada banyak orang yang tidak mengerti saudara, apa yang harus dilakukan untuk kita bisa mengalami tuaian besar ini saudara, kemuliaan yang besar ini. Orang pilihan Tuhan dan utusan Tuhan ayatnya berkata, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, Tuhan itu telah memilih kita saudara. Sejak semula, sebelum dunia dijadikan. Tahukah saudara, Tuhan telah memilih kita, saudara dan saya, sebelum kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Bayangin saudara, sebelum kita memilih untuk percaya pada Tuhan, Tuhan itu sudah memilih kita sejak semula. Ayatnya ada saudara, di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bayangin dahsyat banget ya saudara. Supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Jadi saudara, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Coba ngomong kanan kiri. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipanggil keluar, kita dipisahkan oleh Tuhan saudara. Kita dipanggil keluar dan kita dipisahkan bagi Tuhan. Spesial sekali saudara. Kita mengerti dan menyadari bahwa identitas kita itu utuh. Tadi Grace sudah jelaskan saudara. Jelas sekali. Orang yang gambar dirinya pulih saudara. Dia akan mengerti bahwa identitasnya di dalam Kristus utuh. Artinya apa? Sangat dikasihi Kristus. Sangat dihargai, mulia dalam pandangan Tuhan. Kita ini spesial saudara, sangat dihargai. Jadi identitas yang utuh itu saudara mengerti ya saudara. Diampuni dosanya. Orang bilang, lu siapa? Lu tuh lihat perbuatanmu masih berbuat dosa, masih ngerokok, masih jahat, masih gini. Tapi orang ini saudara, dia terus berjuang. Walaupun banyak kelemahan dan ketidakberdayaan, dia berdoa, Tuhan tolong aku, lepaskan aku. Dia berjuang. Mungkin orang gak ngerti ya saudara. Saya percaya saudara, Tuhan menghargai. Berapa banyak orang merasa ditolak.
Tapi saya mau berkata, meskipun orang ngomong apa sejelek apapun kau yang tadi saya katakan, engkau berjuang dengan Tuhan. Aku percaya Tuhan. Saya mau berkata saudara, engkau diterima Tuhan, engkau dihargai Tuhan, engkau dicintai Tuhan, engkau spesial. Mau orang ngomong apa masa bodoh, identitas kita utuh di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saya berdoa saudara, kalau engkau mengerti bahwa identitasmu itu utuh di dalam Kristus, gambar dirimu sudah pulih, kau berkata pada dirimu sendiri, katakan, Tuhan gak ada lagi iri dan benci di dalam hidupku. Gak ada lagi rasa mengasihani diri, persaingan. Banyak orang yang mengasihani diri kalau identitasnya belum utuh saudara. Kayaknya gak puas terus, merasa gak dicintai, merasa tertolak, gak diterima terus. Kalau ada orang ngomong apa, itu ngomongin aku, curiga. Identitasnya gak utuh saudara. Tapi saya mau berkata saudara, katakan pada diri kita sendiri. Tidak ada kesakitan, tidak ada kecewa, tidak ada kemarahan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Nah, saya mau berkata di satu sisi lagi saudara, kita harus melatih diri kita sampai kita ini menjadi orang pilihan Tuhan. Gimana supaya kita ini menjadi orang pilihan Tuhan? Karena ayatnya berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tetapi lebih sedikit lagi yang setia. Banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih, sedikit lagi yang setia. Jadi saya mau berkata gimana supaya kita ini menjadi orang pilihan Tuhan. Kita harus melatih diri kita saudara. Ada syarat untuk dipilih. Syaratnya adalah saudara sanggup berperang, saudara menjadi kuat, saudara menjadi dewasa di dalam Kristus. Oleh karena itu latih diri kita agar Tuhan memilih kita saudara. Nah saudara, destiny kita sudah ditetapkan sejak lahir. Jadi destiny saudara dan saya sudah ditetapkan sejak lahir. Kalau misalnya destiny sudah ditetapkan yang menjadi seorang pebisnis, businessman misalnya gitu ya. Untuk ya apa yang dia kerjakan untuk membiayai kegerakan, lawatan Tuhan, tuaian besar. Mungkin ada orang destininya dari kecil diajari Tuhan terus, ditemui Tuhan ya. Selalu dapat karunia penglihatan, dibawa terus untuk melihat hal-hal dunia. Tuhan tetapkan dia jadi pelihat, jadi nabi Tuhan, jadi pendoa yang bersyafaat, pendoa yang punya api yang menyala. Destininya sudah ditetapkan saudara dari lahir. Destiny seorang sebagai penyembah Tuhan. Apa saja saudara? Sudah ditetapkan sejak lahir saudara. Sudah ditawarkan, diberikan Tuhan. Tapi saudara, untuk destiny itu menjadi kenyataan saudara, saudara harus melatih diri saudara, menjadi proaktif saudara. Enggak bisa diem aja pasif, enggak bisa saudara. Saudara harus mengingininya, saudara harus mengejarnya, supaya destiny itu menjadi kenyataan saudara. Nah, jadi saudara mengerti bahwa kita orang yang dipilih Tuhan, destiny sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Melatih diri kita. Nah yang kedua saudara, kita itu diutus Tuhan saudara. Selain dipilih kita diutus Tuhan saudara. Matius 28 ayat 18-19a. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, ini amanat agung Tuhan Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kita diutus Tuhan ke dunia ini untuk memberitakan Injil saudara. Menjadi alatnya untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bagaimana supaya jiwa-jiwa diselamatkan saudara. Maria saudara ketika malaikat datang. Hai engkau wanita yang dikasihi Tuhan Yesus. Ini bahasa saya ya. Hamba yang dikasihi Tuhan Yesus. Maria dipanggil Tuhan. Maria menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bayangkan saudara, melakukan kehendak Tuhan itu gak gampang loh saudara. Kehendak sendiri gampang, kehendak Tuhannya berat lagi, disuruh hamil lagi.
hamilnya tanpa suami lagi, tiba-tiba hamil saudara. Ini kehendak Tuhan yang ajaib. Tapi Maria menerima panggilan ini, diutus Tuhan. Maria menggenapkan rencana keselamatan atas dunia saudara. Maria menggenapkan rencana keselamatan atas seluruh dunia saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang utusan Tuhan. Diutus Tuhan. Sebagai utusan Tuhan saudara, setiap kita mempunyai panggilan. Nah, jadi saudara, berkenaan dengan panggilan Tuhan ini ya saudara. Semua, saya mau ibaratkan gini saudara, semua keberadaan kita, semua apapun yang kita kerjakan harus berkisar pada panggilan ini saudara. Siapapun saudara, saudara pebisnis, saudara punya pekerjaan apapun, saudara pelayan Tuhan. Jadi enggak lepas berkisar pada panggilan ini saudara. Jadi saudara sebagai utusan Tuhan, percayalah saudara. Engkau ditempatkan dimanapun, engkau sebagai apapun. Saya mau berkata saudara, saudara enggak bisa lepas dari panggilan ini. Pada zaman Yesus saudara, saudara baca di Alkitab, ada sekelompok orang yang disebut orang Farisi. Nah, mereka ini sangat giat, sangat rohani menurut saya, sangat agamawi. Tapi Yesus berkata loh saudara, mereka telah menyimpang dari seluruh sasarannya. Apa yang dilakukan Tuhan tidak berkenan saudara. Farisi loh, giat sekali loh. Mereka juga melakukan hal-hal yang rohani dan agamawi saudara. Tapi karena mereka hanya melakukan secara liturgi. Mereka hanya melakukan secara adat istiadat agama. Sebuah kewajiban agama tok. Jadi tidak menangkap hati Tuhan yang sesungguhnya. Saya berdoa saudara mengerti hal ini. Kita ini berbeda saudara. Kita ini bukan orang Farisi saudara. Yang tadi dikatakan, menginjil dengan cinta, menginjil dengan hati Tuhan sendiri. Jadi saya mau berkata kekristenan ini, soal kekristenan, bagaimanapun saya sudah berulang kali berkata, soal kekristenan adalah soal hubungan saudara. Kekristenan itu adalah soal hubungan kita dengan Kristus sendiri. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Itu kekristenan saudara. Makanya lambangnya salib. Horizontal dan vertikal saudara. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama. Jadi kalau hubungan dengan Tuhan beres, hubungan dengan sesama beres. Banyak orang kenapa tukang gosip, kepahitan. Ngomongin orang di mana-mana, ngomongin pemimpin. Karena saya percaya. Hubungan dengan Tuhannya enggak benar. Pasti hubungan dengan Tuhan enggak benar, hubungan dengan sesama lebih buruk lagi saudara. Menurut saya orang yang hidup di dalam Tuhan ya, punya kasih, bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Gak mungkin dia ini jelek-jelekin orang terus, gosipin. Gak mungkin menurut saya. Jadi saya mau berkata saudara, kita mengasihi jiwa-jiwa saudara. Yang kita layani bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan yang konkret. Jadi kalau orang Farisi isinya saudara hanya liturgi, hanya agamawi, teori yang dilakukan. Tetapi di dalamnya kosong. Kata-kata saja saudara, Alkitab berkata. Kita bisa bernubuat, kita bisa ngomong yang bagus-bagus. Ya saudara, tapi katanya nggak ada kasih di dalamnya, kosong katanya. Kayak gong yang bergemerincing tapi nggak ada isinya saudara. Nggak ada gunanya. Artinya apa saudara? Kita mengasihi dengan perbuatan konkret. Hati dari amanat agung saudara. Yesus Tuhan, berita Natal
Yesus sudah lahir di dalam hati kita, di hidup kita. Beritakan berita sukacita ini bahwa hidupmu sudah berubah. Dunia melihat Yesus di dalam engkau. Ceritakan tentang Yesus yang ajaib. Kebangkitannya, kematiannya, kebangkitannya, kemenangannya. Itu berita Natal saudara sesungguhnya. Berita Natal sesungguhnya apa sih saudara? Memberitakan Injil saudara. Memberitakan kasih Yesus yang ajaib. Nah, jadi saudara, selain kita tadi dikatakan kita melakukan dengan perbuatan konkret saudara. Tapi firman Tuhan berkata juga saudara, pergilah dan baptislah mereka dan apa saudara? Jadikan mereka muridku. Jadi kita harus memuridkan. Harus menjadikan murid. Jadi memuridkan saudara. Jadi enggak sekedar saudara ya mengajak mereka menerima Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatimu Yesus. Tuhan mengampuni dosamu dan Yesus sudah mati di kayu salib. Menebus dosamu. Masuklah Yesus dalam hatiku. Dan bertobat detik itu juga orang itu mengalami kelahiran baru. Born again ya saudara. Ketika mereka mengundang Yesus masuk di dalam hatinya saudara. Nah tapi bukan selesai sampai di situ saja saudara. Memenangkan seseorang dan bertobat. Tapi Alkitab berkata. Memuridkan. Caranya seperti Yesus memuridkan saudara. Yesus memberikan waktunya. Cara Yesus memberikan apa sih saudara? Yesus memberikan waktunya. Yesus memberikan hidupnya. Yesus membagi hidupnya. Jadi Yesus membangun hubungan. Coba ngomong kanan kiri. Yesus membangun hubungan. Yesus membangun hubungan dengan murid-muridnya saudara. Ia menjadi model dan teladan saudara. Jadi apa yang Yesus katakan bukan teori, enggak seperti orang Farisi. Yesus melakukannya, menjalaninya, menjadi model dan teladan saudara. Dan mengajar mereka. Itu pemuritan saudara. Nah juga saudara, keadaan kita saudara juga harus memberikan dampak yang positif dan berpengaruh. Saudara percayakah? Dunia ini siap dituai, amin. Saudara tahukah saudara, Roh Kudus itu sudah sangat siap sedia, sudah sangat siap sedia. Bagaimana kita? Ready or not kita? Siap enggak kita itu? Roh Kudus sudah sangat siap katanya. Tadi saya aja waktu, haleluya, haleluya, tuh hadirat Tuhan luar biasa manis sekali. Saya merasakan sweet banget Roh Kudus tuh manis sekali ya. Tiba-tiba saya mencium bau yang sangat harum sekali saudara. Keharuman. Biar setiap kita punya keharuman Kristus. Mencerminkan segambar serupa dengan Kristus karena identitas kita sudah utuh. Dan kita diutus Tuhan. Menjadi orang pilihan Tuhan, dipanggil Tuhan. Untuk menceritakan kasih apa yang kita rasakan. Saudara kalau orang sudah mengalami kasih yang hebat ya saudara. Menurut saya enggak ada yang mampu menahannya. Percaya gak sih? Ya toh, semua begitu kan? Masa ada orang yang mengalami, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan. Pasti kita gak akan bisa menahannya, bener gak? Kita mau cerita ke orang lain, bener gak? Nah, saya berdoa saudara. Tuhan tidak mau tanpa kita. Dengar ya, Tuhan tidak mau lakukan apapun tanpa kita. Tuhan tidak mau tanpa kita, kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita ini gak mampu kalau tanpa Tuhan. Amin. Itu kolaborasi yang indah sekali ya. Saya berdoa sekali lagi saudara mengerti penting melibatkan Roh Kudus. Amin. Dalam menginjil dan bersaksi. Ya, masuk tahap kedua ya. Gimana sih caranya? Supaya kita ini bisa menuai dengan sukacita tua yang besar-besaran. Yang kedua saudara, kita harus side by side dengan Tuhan dan pemimpin. Ayatnya seperti ini saudara. Diambil dari ayat ini Hakim-Hakim 5 ayat 23. Kutukilah kota Meros. Firman malaikat Tuhan.
kutukilah habis-habisan penduduknya. Karena, dengar ya saudara, mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Dalam terjemahan lain dikatakan begini saudara, kutuki habisi. Karena mereka tidak ada saat Tuhan membutuhkan. Mereka tidak siap saat Tuhan ajak berperang. Mereka tidak berdiri di samping Tuhan. Side by side dengan Tuhan untuk menyelesaikan yang Tuhan mau saudara. Jadi jelas saudara ayatnya. Bahkan ada terjemahan lain yang mengatakan saudara, itu mereka tidak berdiri di samping Tuhan. Side by side. Tidak di samping Tuhan, tidak di sisi Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini saudara, itu dalam terjemahan lain juga ayat ini ya saudara, artinya juga Tuhan itu Tuan atau pemimpin saudara. Jadi tidak berdiri di samping Tuhan atau tuannya atau pemimpin. Saudara, saya melihat ada banyak orang, saudara. Saya berdoa di sini tidak ada ya, dan yang streaming juga tidak. Ada banyak anak-anak Tuhan melewatkan banyak hal, karena saat pemimpin yang membutuhkan, mereka tidak siap. Mereka enggak ada, mereka enggak mau. Ada banyak seperti itu saudara. Kalau saudara baca di Alkitab saat Ahasveros, Raja Ahasveros ya, zaman Esther saudara. Ketika dia memanggil Wasti, Ratu Wasti, raja ya, sebagai tuan. Bayangkan Ahasveros itu, pemerintahannya kalau dibaca saudara, berapa ratus itu daerahnya saudara, luas sekali saudara. Ini raja yang luar biasa, terkenal kaya dan terkenal sekali saudara. Pestanya aja saudara baca berapa bulan itu pestanya tuh, lama sekali itu saudara. Raja, sebagai tuan mau memperlihatkan, membutuhkan Wasti, diperlihatkan kecantikannya. Untuk menemani pesta, raja mau ditemani ratunya yang sangat cantik ini saudara. Tapi Alkitab berkata saudara, Wasti menolak. Wasti tidak ada di samping raja, di sisi raja. Saat dibutuhkan oleh raja. Dan kita tahu ceritanya Wasti dibuang saudara. Wasti dibuang akhirnya saudara. Dicabut kedudukannya sebagai ratu. Itu jelas di Alkitab saudara. Nah, dalam masa tuaian besar ini saudara, mau tidak mau saudara, setiap kali Tuhan dan pemimpin membutuhkan kita saudara, mau gak mau kita harus siap sedia. Jadi kemarin saudara hamba Tuhan berdoa saudara, pergi lagi. Ini adalah masa joyous harvest, masa tuaian sukacita yang besar, tuaian besar. Pergi ke pulau-pulau, ke 38 provinsi, ke pulau-pulau. Perginya nggak ke kota-kota saudara, tapi ke desa-desa dikatakan. Pergi lagi ke sana, pergi lagi juga ke bangsa-bangsa saudara. Side by side di samping Tuhan, sudah siap untuk saudara ketika Tuhan membutuhkan saudara siap. Doakan saudara Indonesia, doakan pulau-pulau itu. Dan bahkan bukan cuma doakan saudara, saudara menabur. Ya, selain menabur doa, saudara menabur uang, saudara menabur apapun saudara, tenaga saudara, menabur saudara. Jadi saya percaya saudara, kalau saudara mau saudara, side by side dengan Tuhan dan pemimpin, mari saudara kita belajar saudara. Lakukan saudara, sekecil apapun. Nah, kalau menabur itu ya saudara, ada orang menabur saudara. Percayalah saudara, ketika engkau menabur, engkau akan menerima 100 kali lipat ganda. Berbeda saudara, karena Tuhan gak pernah berutang saudara.
Kan ada yang 30, 60, ya 100 saudara. Kita ambil yang paling tinggi saudara. Tapi kalau saudara korban itu beda saudara. Jadi saya mau katakan kepada saudara-saudara supaya saudara mengerti apa bedanya menabur dan korban, berkorban saudara. Nah kalau korban itu saudara, saudara akan menerima kembali 1000 kali lipat ganda. Wih luar biasa. Iya saudara, tapi harganya mahal saudara. Di Alkitab saudara dijelaskan ada seorang anak kecil. Dia mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ini anak sederhana sekali. Dan menurut saya ini bukan orang kaya, anak miskin menurut saya saudara. Tahu gak sih saudara? Rotinya itu roti jelai loh saudara. Yang dibawa itu. Dan ikannya tuh ikan buangan, ikan kecil-kecil sebenarnya. Jadi ini roti dan ikan merupakan satu-satunya makanannya saudara. Yang kalau dia saudara diberikan pada orang lain, dia akan kelaparan saudara. Nah, tapi yang ajaib saudara, saat anak kecil ini mengorbankan semuanya saudara. Tiba-tiba Tuhan Yesus mengubah roti dan ikan ini saudara. Saudara percaya saudara dan katakan, dan Alkitab katakan saudara. Apa yang Alkitab katakan? Memberi makan berapa? 5.000 orang lebih. Jadi dari 5 roti menjadi 5.000, berapa kali ganda? 1000 kali ganda saudara. Karena korban diletakkan saudara. Saya berdoa saudara mengerti dan menangkap ini. Hidup saya saudara, saya taruh semua korban diletakkan. Dan ajaib Tuhan mengubah menjadi 1000 kali lipat. Dari saya, Pak Petrus kita gak punya apa-apa, gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya tabungan. 1000 kali lipat saudara. Semua diletakkan korban saudara. Tapi kalau ada anak kecil lain saudara yang melihat itu dan berpikir, ternyata dengan menyerahkan roti dan ikan dapat 12 bakul, wah menguntungkan sekali. Aku mau lakukan itu kah? Mau ikut-ikutan? Tapi saya mau berkata itu bukan korban saudara. Karena korban tidak bisa dibuat-buat saudara. Korban gak bisa dibuat-buat saudara. Korban tidak pernah bisa dibuat-buat saudara. Itu keluar dari hati, itu benar-benar Tuhan taruh saudara dan saudara percaya itu. Korban hanya dinaikkan, saya mau berkata di waktu yang tepat, di kairos Tuhan, di sebuah kesempatan yang Tuhan berkata letakkan itu nak. Saudara menangkapnya, bam saudara 1000 kali lipat. Persoalannya apakah saudara menangkapnya? Saya berdoa saudara mengerti apa yang saya katakan hari ini. Saudara mengerti ini. Ada banyak orang berkata, gimana menuai besar-besaran? Omong kosong, golden era omong kosong. Itu bagi orang yang tidak mengerti. Kenapa orang berkata aku gagal dan bangkrut? Karena tidak membantu Tuhan. Tidak siap dengan Tuhan ketika Tuhan membutuhkan. Siap saudara. Anak kecil ini ada saat Tuhan membutuhkan. Saya berdoa, saya ada saat Tuhan membutuhkan. Makanya ayatnya berkata, ini ngeri sekali loh saudara, kutukilah penduduknya. Karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Tidak ada saat Tuhan membutuhkan. Tidak siap saat Tuhan membutuhkan. Tidak siap perang, tidak siap berdiri, tidak di samping Tuhan dan tuannya. Saat dibutuhkan. Saat dibutuhkan. Tapi kalau ada orang-orang yang berkata saudara, ya Tuhan, ini hidupku Tuhan. Aku mau ada di sampingmu Tuhan. Siap Tuhan, ada di saat engkau membutuhkanku. Dan saya percaya Tuhan akan bawa naik hidupnya. Akan bawa naik. Saya berkata saudara, saya sudah alami. Saya berani berkata ini saudara. Saya melihat orang-orang yang Tuhan bawa naik itu saudara. Bukan orang-orang yang hebat. Tapi orang-orang yang selalu ada saat Tuhan membutuhkannya. Tuhan akan bawa naik saudara. Saya berdoa saudara menangkap kairos Tuhan, waktu Tuhan.
menangkap kesempatan ini. Mereka yang ada saat Tuhan mau kita berperang, Tuhan berkata ayo berperang, kita ada. Mereka yang berdiri side by side dengan Tuhan, dengan tuannya, dengan pemimpin. Itulah orang-orang yang akan Tuhan berkati. Tuhan bawa naik secara jasmani dan rohani, saudara. Ayatnya mengerikan loh saudara, kutukilah saudara, bayangin, maaf kata, jadi terkutuk kan. Ngeri saudara. Ini bukan saya yang ngomong loh saudara, saya nggak menakuti saudara. Saya kaget baca ayat ini saudara. Karena ada banyak orang yang tidak merespon, tidak peduli. Responnya biasa-biasa aja saudara. Atau punya banyak alasan. Saya nggak ditunjuk, saya nggak dipilih. Atau mungkin alasan apalah, 1000 alasan saudara. Loh, hamba Tuhan kan bukan Tuhan. Benar apa enggak sih yang dia dapat? Nah, saudara, tapi saya mau berkata ya saudara. Cara saudara bersikap kepada manusia itu mengekspresikan caramu bersikap kepada Tuhan. Cara saudara bersikap kepada manusia itu mengekspresikan caramu bersikap kepada Tuhan. Jadi kalau saudara tidak meresponi orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidupmu, di atasmu. Saudara gak pernah meresponi nih, pemimpinmu, orang tuamu, tuanmu, majikanmu. Maka saya berkata saudara gak akan bisa melihat kemenangan besar, kemuliaan Tuhan. Memiliki ketepatan dan unity ini. Saudara tahu setiap tanaman, ya, setiap tanaman kalau berbuah saudara, ya, tanaman yang ada buahnya maksudnya ya. Karena enggak semua tanaman berbuah ya, tanaman berbunga juga. Nah, tapi kalau ada tanaman yang berbuah, saya ngomong soal buah ya. Setiap tanaman saat mulai berbuah saudara, itu harus segera dipanen saudara. Harus segera dipanen, harus segera dituai, diambil. Kenapa saudara? Karena begitu buah itu semakin menjadi besar, matang, harum, wangi, itu menimbulkan ya binatang-binatang lain ya seperti kelelawar buah, ya seperti lalat buah, semua binatang serangga dan segalanya itu akan merusak panen itu, menghabisi buah itu saudara. Jadi kita tahu saudara, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Buahnya udah matang saudara. Harus dituai, dipetik saudara. Ini waktu yang tepat saudara. Jadi kalau nggak dimakan, nggak dituai maksudnya, akan dimakan binatang saudara. Kalau nggak dituai, dipanen, akan dimakan binatang saudara. Dan bisa menjadi busuk. Jadi saya mau berkata kita nggak bisa istirahat di masa tuaian besar ini. Nggak bisa istirahat saudara. Tanpa unity saudara, kita nggak bisa mengalami tuaian besar-besaran. Kita nggak bisa memenangkan peperangan besar. Ayatnya berkata, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke lehernya, jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi di dalam unity ada berkat dan kehidupan. Amin. Berkatnya apa saudara? Berkatnya ya seperti dari gunung Hermon saudara. Berkatnya dari gunung Hermon yang melimpah dan kehidupan untuk selama-lamanya. Tapi selain, jadi unity itu menghasilkan berkat kehidupan, urapan Tuhan dan warisan saudara. Yang turun dari janggut pemimpin Harun turun ke bawah. Bayangkan, unity itu berkatnya luar biasa banget saudara. Tapi tanpa unity kita nggak akan bisa menuai besar-besaran. Tanpa unity kita nggak bisa perang besar saudara. Sebuah perang tidak dapat dilakukan seorang diri saudara. Butuh unity, butuh kesatuan, butuh banyak orang yang unity saudara. Nggak bisa dikerjakan sendiri. Sebuah tuaian besar, perang besar nggak bisa saudara. Saudara kalau lihat pesawat itu mau landing ya saudara. Mau tinggal landas saudara. Itu dibutuhkan sebuah unity saudara. Dari apa? Teknisinya, pilot, co-pilot saudara, pramugara, pramugari.
orang-orang lapangan. Dibutuh unity saudara. Alkitab berkata berkat dari unity, berkat yang luar biasa dan kehidupan. Jadi detik saudara keluar dari unity, saudara, saya mau berkata saudara, secara roh saudara akan mati. Cinta saudara akan mati. Iman saudara akan mati. Ketika detik engkau keluar dari unity. Secara kasih, engkau akan mulai kasihmu menjadi tawar. Dan bukan itu saja, berkat-Mu akan turun. Karena Alkitab berkata, unity itu menghasilkan sekali lagi berkat dan kehidupan. Jadi kehidupan loh. Jadi kalau engkau keluar dari unity, nggak ada kehidupan dalam dirimu, kematian adanya saudara. Nah, saya mau berkata yang namanya unity itu bukan seragam. Yuk kita seragam semua, pakai seragam, ya jas semua, blazer semua yang warnanya sama. Itu bukan unity saudara. Di sekolah, tiap hari apa tuh Jumat katanya seragamnya batik semua. Itu bukan unity saudara. Bajunya seragam sama, tapi belum tentu unity saudara. Atau gereja kita, beberapa waktu yang lalu kita ulang tahun ya. Kita merayakan di belakang, dengan segala ada lomba dan ada kita buka stand makan gitu ya. Ini sebuah kebersamaan, ini belum unity saudara, ini belum unity saudara. Acara kebersamaan saudara, merayakan kebersamaan saudara. Bukan unity. Jadi level unity apa saudara? Alkitab berkata Kejadian 11:6 dan ia berfirman mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa dengan untuk semuanya. Inilah baru permulaan untuk mereka. Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ini unity saudara. Inilah level unity saudara. Apapun yang mereka lakukan, rencanakan tidak terlaksana. Artinya apapun yang dikerjakan terjadi. Amin. Itu baru unity saudara. Nah unity itu sama seperti dalam tubuh kita saudara. Enggak ada jantung yang berkata, mata lu enak sekali sih lu kerjanya lihat doang. Enak banget, lihat terus gitu ya. Aku pengen dong kayak engkau mata tiba-tiba jantung keluar dari dalam kemudian masuk neplok ke sini. Mengerikan gak saudara? Mengerikan saudara. Kemudian saudara, misalnya saudara, ginjal saudara. Ginjal berkata kepada muka, muka engkau cantik sekali, enaknya didandanin terus, di make upin. Tiba-tiba ginjal juga mau keluar, aku mau didandanin juga. Ya sekali-sekali lah gak apa-apa didandanin kan, jadi tambah ngeri saudara ya toh. Saudara bisa bayangkan itu saudara kalau itu terjadi. Jadi unity itu adalah semua berdiri pada tempatnya saudara. Dengan hati yang bersyukur, apa yang menjadi bagiannya? Apa yang menjadi porsinya? Tahu persis di mana tempatnya. Tahu persis apa yang menjadi bagiannya. Itu unity saudara. Tidak merasa bersaing, ya itu ya. Tahu diri saudara. Dan melakukan semua dengan sukacita. Dengan cinta sekali lagi. Enggak merasa bersaing. Enggak merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih berjasa. Lebih dibutuhkan. Itu bukan unity saudara. Tapi di gereja juga ada orang-orang yang bikin perpecahan saudara. Enggak bikin unity, malah bikin perpecahan. Yaitu yang suka ngegosip itu saudara. Saudara enggak sadar ya, orang yang tukang gosip itu saudara, menjelekkan orang lain, menjelekkan hamba Tuhan, pendeta, menjelekkan pemimpin saudara, siapa saja saudara. Itu saudara di dalamnya ada roh perpecahan, saya mau berkata. Ngeri banget saudara. Roh perpecahan yang disebarkan itu saudara. Belum tentu apa yang dikatakannya itu benar saudara. Tapi yang bodoh lagi orang yang percaya padanya saudara. Belum tahu kebenarannya, percaya aja yang diomongin orang itu. Nah ini gimana? Gereja itu kalau sudah begini mengerikan saudara. Saya berdoa saudara menjadi kuat, dewasa. Amin.
Jadi sekali lagi saudara, unity itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Kekurangan yang lain diterima, dilengkapi. Oh dia bisanya ini, aku kerjakan yang bagian ini. Yang dia nggak kerjakan, yang dia nggak bisa. Saling melengkapi itu unity saudara. Nah saya berdoa kalau saudara sampai di level ini saudara, kita dapat lakukan lebih banyak. Kita dapat lakukan lebih hebat, lebih besar saudara. Dan percayalah ketika unity dilakukan, segala hal bisa terlaksana. Amin. Alkitab berkata loh, Alkitab berkata, enggak ada yang bisa enggak mereka kerjakan, lakukan. Enggak ada yang enggak bisa terlaksana. Terjadi, Tuhan berkata. Tidak ada yang menghalangi. Mari saudara-saudara menjadi orang pilihan Tuhan. Saudara diutus Tuhan. Saudara berdiri di samping Tuhan. Side by side. Ketika Tuhan membutuhkan, ketika pemimpin membutuhkan. Saudara punya ketepatan, saudara punya unity. Sebab tahun keajaiban, tahun terobosan, tahun kemuliaan, tahun tuaian besar, tahun kelimpahan golden era. Berkat dan kelimpahan hari ini dan sampai tahun-tahun ke depan sedang kami alami. Berkat dan kelimpahan sedang kami alami. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Di setiap baris per baris Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Roh-Mu Tuhan. Roh hikmat pengertian membuka pengertian kami. Menyadarkan setiap kami. Mempersiapkan setiap kami. Meneguhkan setiap kami. Roh Kudus, Roh yang ada di tengah-tengah kami, Roh yang ada saat ini bersama kami di dunia ini, Roh Kudus saudara. Dia akan memperlengkapi engkau dengan kuasa urapan Tuhan. Berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Roh Kudus kuasai setiap kami. Kami berdoa Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Tidak ada penonton di tengah-tengah kami, semua menjadi pelaku firman Tuhan. Dan menikmati, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, setiap kami. Kami berdoa, hamba berdoa Tuhan. Biar setiap kami masuk dimensi ilahi. Masuk Tuhan, bawa kami Tuhan di kedalaman-Mu Tuhan, hubungan Tuhan, hubungan dengan Engkau Tuhan. Hari ini kami terima Tuhan, sukacita yang melimpah, cinta yang bergelora Tuhan. Masuk pada masa puncak keemasan Tuhan. Indonesia dilawat dan dituai Tuhan. Kami menjadi orang penggenap, masuk dalam rencana keselamatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan Tuhan ini turun. Urapan Tuhan ini turun. Urapan Tuhan ini turun. Di dalam nama Tuhan